Halo Pak Greg, nama saya Ruben Sutantio dengan NIM 20D10103. Saya akan menceritakan isi buku yang telah diberikan Pak Greg berjudul Religion and Mental Health. Martin Marty menulis menghubungkan kesehatan dengan agama tidaklah sesulit kita menghubungkan kesehatan dengan hal yang lain karena agama ada hubungannya dengan kesehatan mental. Pendapat yang benar tentang kesehatan umum bahkan lebih benar dari kesehatan mental saat itu. Terkait dengan tradisi Protestan, banyak gereja didefinisikan sebagai Protestan karena mereka bukan Katolik. Kisaran religius keyakinan dalam spektrum itu sangatlah luas. Sedangkan gereja di dalamnya Protestanisme mungkin didefinisikan sepanjang kontinum teologis ini sebagai fundamental, evangelis, ortodoks, garis utama atau liberal. Murid-murid saya dan saya telah bekerja sama lebih dari 1,5 dekade untuk ukuran kematangan religius yang kami miliki telah diklaim meliputi total tradisi Kristen, Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Tetapi kami menjadi yakin bahwa upaya itu mungkin sedikit muluk-muluk. Maloney mengatakan pada tahun 1988 mungkin ada lebih banyak perbedaan dalam denominasi Protestan daripada di antara mereka. Namun demikian mungkin memang ada beberapa penekanan Protestan yang dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan mental kita. Lahmi terlalu pesimis mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dikehendaki oleh identitas agama prediksikan frekuensi kehadiran di beberapa jenis kegiatan keagamaan. Saya setuju keterlibatan rata-rata hingga kurang dari rata-rata akan hampir tidak berpengaruh pada behavior. Maloney 1995. Karena itu ketika memikirkan hubungan antara Protestan dan kesehatan mental yang terbaik untuk memikirkan identitas sosial, agama sebagai minat sadar mirip dengan minat pada ukiran kayu atau musik klasik. Wanita Kristen Atkinson dan Anne Maloney 1994. Agama secara umum belum terbukti menjadi faktor penentu yang seragam dalam penelitian kesehatan mental lainnya. Menurut pendapat saya, tradisi agama tertentu akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dan reaksi terhadap konseling orang-orang yang memiliki gangguan mental. Namun mungkin ada beberapa perbedaan orientasi yang signifikan di antara beberapa kelompok Protestan yang layak dipertimbangkan yang mungkin memengaruhi sikap terhadap kesehatan mental termasuk yang berkomitmen. Bergman 1968 merinci ini dalam Vortikar yang masuk akal tapi belum pernah diuji. Dia berpendapat bahwa tipe dari organisasi keagamaan di mana seorang berada mencerminkan kinerja dasarnya. Mereka yang gaya kepribadiannya verbal berpendapat cenderung untuk bergabung dengan gereja reformasi atau gereja baptis, di mana pernyataannya yang benar kepercayaan ditekankan. Mereka yang gaya kepribadiannya afektif cenderung untuk bergabung dengan gereja Wesley dan Pentakosta, di mana pengalaman religius pribadi ditekankan. Mereka yang gaya kepribadiannya berorientasi pada tindakan yang cenderung untuk bergabung dengan gereja jenis Anabaptis seperti Quaker, The Brethren, and Mennonites, di mana tindakan sosial ditekankan. Preferensi temperamental ketika orang menjadi terbiasa dengan spesialisasi gereja yang diberikan penekanan khusus, memang menemukan beberapa hubungan positif antara toleransi, ambiguitas, dan norma kelompok. Di antara anggota aktif dari gereja Protestan dan Katolik. Jadi sedangkan penekanan yang dicatat oleh Bergman tampak hadir sampai tingkat tertentu di semua gereja Protestan, kelompok tampaknya mengambil ciri-ciri dominan itu. Perlu diperhatikan berkaitan dengan kesehatan mental. Siapa yang religius atau tidak? Gereja Protestan Injil di mana pengalaman adalah sumber utama.
gereja Protestan tradisional di mana tradisi sejarah menjadi sumber utamanya. Gereja Protestan liberal di mana pemerikan rasional menjadi sumber utamanya. Anehnya, saya percaya fundamentalis dan Protestan liberal akan menjawab ini. Umat Kristen Protestan liberal memahami kesehatan mental dengan cara yang sama dari perspektif yang berbeda. Mereka juga berpendapat bahwa kesehatan mental adalah yang terbaik. Didefinisikan dengan konsep kepatuhan. Namun ketaatan bukanlah masalah terbesar dari etika pribadi dan keyakinan yang benar, dan lebih banyak masalah mematuhi kitab suci. Jadi menurut saya dari buku yang diberikan oleh Pak Greg, saya mengambil kesimpulan bahwa memang ada banyak gereja di dunia ini, mereka semua memiliki ciri khasnya masing-masing, dan kesehatan mental sangatlah bergantung pada agama. Karena di agama saya, Kristen, kita dapat konseling gereja. Jika kita punya masalah, bisa cerita pada pihak gereja, kita mendapatkan konseling. Atau orang-orang yang bermasalah, kita bisa pergi ke gereja untuk bertanya kepada pendeta atau evangelis. Jadi orang yang memiliki tekanan mental bisa bercerita dan tidak memiliki masalah pada mental pribadinya. Sekian, terima kasih.